Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari kelas ini. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah ilmu pengetahuan sosial. Yang soalnya silakan diperhatikan ada di depan. Nomor 41. Berikut ini adalah suku yang berasal dari Papua, yaitu titik-titik. Mereka memiliki banyak sekali suku-suku. Ini ada 4 contoh 4 suku yang berasal dari Indonesia. Silahkan kalian pilih suku yang berasal dari Papua. Yang pertama ya, yang A ada suku Baduy. Suku Baduy ini merupakan suku yang tinggal di daerah Jawa Barat. Sedangkan suku Simeuleu ini merupakan suku yang tinggal di daerah Aceh. Begitu juga suku Alos berada di daerah Aceh. Nah, yang terakhir suku Biak ini merupakan suku yang tinggal di daerah Papua. Jadi untuk nomor 41 jawaban yang tepat terdapat yang D. Suaranya Mbak Vina kedengeran? Dengar. Oke, kita lanjutkan ya. Iya. Sekarang nomor 42. Daratan yang letaknya lebih menjorok ke arah laut. Disebut titik-titik. Penampakan geografis suatu daerah berdasarkan perairannya apa? Menjorok ke laut. Danau. Danau. Juga salah Mbak. Antara 4 ini ada yang kenal nggak? Ada Tanjung, Rawa, Teluk, Delta. Tahu. Apa itu Teluk? Apa itu Tanjung? Kalau Rawa tahu? Tahu. Apa Rawa? Rawa aku tahu. Rawa. Rawa ini adalah genangan air yang terbentuk secara ilmiah akibat drainase yang terhambat. Ini. Sedangkan delta itu adalah modelnya seperti pulau sendiri, terbentuknya suatu pulau di sekitar sungai. Jadi delta itu adalah endapan tanah yang terbentuk di muara sungai. Nah, ini pengertiannya sendiri. Kalau rawa itu contoh seperti genangan yang di sekitarnya ada pepohonan, sedangkan delta itu endapannya terbentuk di muara sungai. Nah, kan kita punya tanjung dan teluk. Bedanya tanjung dan teluk, kalau tanjung ini daratan yang menjorok ke laut. Daratan yang menjorok ke laut. Sedangkan teluk itu kebalikannya tanjung. Jadi lautan yang menjorok ke daratan. Seperti ini. Jadi untuk pengertiannya sendiri, manakah daratan yang letaknya lebih menjorok ke arah lautan? Jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. 43. Ya. Bandar Udara Juanda. Juanda terletak di mana?
Ada yang tahu? Bandara Juanda letaknya di mana? Enggak tahu. Indonesia. Di mana Bandara Juanda? Bumi. Di bumi, ya pintar sekali. Di Jakarta, Indonesia. di Indonesia. Ada yang pernah naik pesawat? Aku. Siapa? Enggak pernah. Nah, iya sama. Oke, nah Bandara Juanda ini letaknya di Surabaya. Jadi bandara terdekat. Kalau di Malang kan ada Abdurrahman Saleh, Nah, kalau bandara internasional yang lebih besar itu letaknya di Surabaya, namanya Bandara Juanda. Kalau di Jakarta nanti ada Soekarno-Hatta. Bandaranya. Sedangkan di Jogja nanti ada Adi Sucipto. Kalau di Semarang itu namanya di Semarang ya, di Pondok Indah. Ahmad Yani. Oke, seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Lanjut 44. Berikut ini merupakan pelabuhan. Nama pelabuhan yang terletak di Jawa Timur. Pelabuhan mana yang letaknya di Jawa Timur? Yang A. Ya benar yang A. Tanjung Perak. Gimana Tanjung Perak itu, Rek? Loh, betul lah. Iya. Iya benar. Aduh, niatku cuma gitu aja. Kalau Tanjung Perak itu letaknya di Surabaya. Kalau Tanjung Priok? Tanjung Priok. Ada yang tahu? Tanjung Priok di sekitar Jakarta. Pelabuhan Merak. Banten. Sedangkan pelabuhan Tanjung Intan ada yang tahu? Enggak. Di Jawa Tengah. Kelas 5, PAP-nya kapan? Enggak tahu. Enggak tahu, belum dikasih kabar? Belum. Ini belajar di sekolahnya udah libur atau masih berlangsung? Masih berlangsung. Nah, lanjut ya, yang nomor 45. Berikut ini merupakan ciri-ciri iklim tropis di Indonesia. Adalah ciri iklim tropis di Indonesia. Oke. Halo? Mana? Belum. Ciri-ciri iklim tropis. Yang pertama, curah hujannya kecil. Benar atau salah? Iklim tropis kan contohnya di Indonesia. Apakah curah hujannya kecil? Kan ya. Jadi curah hujan di Indonesia ini cukup tinggi. Karena curah hujannya cukup tinggi menyebabkan banyaknya hutan hujan tropis. Untuk udaranya sendiri itu menyesuaikan. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Apakah tanahnya berpetak-petak? Petak-petak ini
itu tidak berhubungan dengan ciri-ciri iklim tropis. Jadi 45 jawaban yang tepat adalah yang B. Seperti itu. Kita lanjut dalam nomor 4. Berikut ini yang termasuk dalam lingkungan abiotik. Apa itu lingkungan abiotik? Abiotik berarti ya, tak hidup, makhluk tak hidup atau makhluk mati. Hidup, sorry. Hidup. Ini abiotik itu tak hidup. Di antara 4 pilihan yang ada, mana yang termasuk lingkungan abiotik? Ada tanah, tumbuhan, hewan, dan hutan. Yang tak hidup yang mana? Halo. Jadi untuk nomor 46 yang termasuk makhluk tak hidup adalah tanah. Di sini tumbuhan termasuk makhluk hidup, hewan makhluk hidup, hutan secara keseluruhan kan diisi banyak, ada beberapa makhluk hidup dan tak hidup. Jadi untuk hutan didiskualifikasikan. Sekarang kita lanjut nomor 47. Soalnya lingkungan yang terdiri atas komponen makhluk hidup disebut dengan lingkungan. Kebalikannya tadi, kalau abiotik kan tak hidup, kalau lingkungan hidup. Non-abiotik. Bukan non-abiotik tapi? Hah? Apa? Abiotik. Abiotik. Ini yang hidup. Anabiotik. Anabiotik. Hanya diilangi jadi Biotik. Biotik. Oke, terus nomor selanjutnya. Nomor 48. Berikut ini kegiatan yang dapat merusak lingkungan alam. Mana yang dapat merusak lingkungan alam? Menanam pohon bisa merusak alam enggak? Enggak. Membersihkan lingkungan? Tidak. Melakukan reboisasi? Tidak. Jadi jawaban yang tepat nomor 48 adalah yang D, membuang sampah ke sungai. Apa akibatnya jika kita sering membuang sampah di sungai? Tahu? Jadi banjir. Nih, sekarang dilanjutkan nomor 49. Belanda pertama kali mendarat di Indonesia pada tanggal titik-titik. Tanggal berapakah bangsa Belanda pertama kali mendarat di Indonesia? Belanda itu pertama kali datang ke Indonesia sekitar tahun 1596. Tepatnya terjadi pada bulan Juni. Jadi 49 jawabnya yang B. Pindah sampai nomor berapa? Sampai nomor 80. OMG. Ya, gampang kok. Lanjut yuk. Kerja paksa pada penjajahan Belanda dinamakan apa, Rek? Penjajahan Belanda ini tema berapa ya? 7. Oke deh, lanjut ya. Kerja paksa pada masa penjajahan Belanda itu terjadi kegiatan kerja paksa yang sering disebut dengan kerja rodi.
Untuk Romusa ini sama kerja paksa tapi dilakukan pada masa penjajahan Jepang. Sedangkan untuk tanam paksa ini penanaman. Jadi rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam suatu tanaman. Jadi tanamannya ditentukan oleh pihak penjajahnya sendiri. Sedangkan land rent ini artinya sewa tanah. Kita harus membayar apa yang digunakan untuk bertani. Seperti itu. Nomor 50, sekarang nomor 51. Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di titik-titik. Ada yang tahu Sultan Iskandar Muda? Sultan Iskandar Muda berasal dari Aceh. Aceh. Berarti dia melawan Portugis di Aceh. Aceh. Banten. Oh, tulis bukan. Di Jawa. Nah, bukan dong. Di daerah mana, Mbak? Aku pusing. Ya. Aceh itu berada di dekatnya Selat Malaka. Jadi dia melawannya di Malaka. Oh iya, lupa, Mbak. Ingat-ingat, 52, Sultan Ali Mughayat Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa titik-titik. Untuk nomor 52, Sultan Ali Mughayat Shah itu berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa apa kira-kira? Ada yang tahu? Nggak tahu. Jadi jawabnya nomor 52 itu adalah yang B, bangsa Portugis. Jadi untuk melepaskan penjajahan, melepaskan diri dari Portugis, Sultan Ali Mughayat Shah tadi bersama dengan Sultan Iskandar Muda itu melakukan perlawanan di daerah Malaka. Sekarang kita lanjut yang 53. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan siapakah yang memimpin rakyat Ternate? Oh. B. Ah, B. Jadi aku Yang mana yuk? A aja, Mbak. A aja. Ah, yakin? Yakin? Yang lain bagaimana? Sultan Salahuddin itu adalah Hasanuddin. Hairun. Hairun. Ternate itu Hairun. Kalau Hasanuddin dari mana? Dari Laka. Dari Makassar. Hey. Lupa aku, Mbak. Apa? Ada orang lewat di rumahku. Oh. Oke. Sekarang lanjut 54 ya. Yang berikut ini termasuk organisasi masa moderat. Masa moderat itu berarti masa moderat. Masa moderat itu partai politik digunakan untuk melawan Belanda. Jadi awal-awal perjuangan kemerdekaan kan pakai peperangan. Dan kemudian kan dilakukan perjanjian-perjanjian diplomatis seperti itu dengan membuat organisasi-organisasi nasional. Nah, di antara keempat organisasi berikut yang termasuk organisasi pada masa moderat yang mana? Yang ada apa namanya? D. Gerakan Rakyat Indonesia. Yakin? Untuk masa moderat, organisasi yang
ada adalah A, B, C, D. ya benar yang B. Gerakan Rakyat Indonesia. Very good. Next. Kongres Pemuda Indonesia 1 berlangsung di mana? Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda Jakarta. Jakarta. Kongres Pemuda yang pertama itu Jakarta. terjadi di Yogyakarta. Bandung. Jogja adalah Jakarta. Yeay. 5-6. Selama masa penjajahan Belanda, Kongres Pemuda diadakan berapa kali? Kongres Pemuda diadakan sebanyak 2 kali. Hasilnya dari Kongres Pemuda itu kan ada yang namanya Sumpah Pemuda, Rek. Ingat? Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini dihasilkan dari Kongres Pemuda yang kedua. Pada tanggal berapakah Kongres Pemuda 2 dilaksanakan? 57. Halo, ada yang tahu? Sumpah Pemuda? Kenapa Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda itu tanggal berapa? Tanggal. Itu hampir sama dengan berlangsungnya Kongres Sumpah Pemuda. Tanggal 28. Oktober. Tanggal 28 Oktober. Tahun 1928. Jadi kalau ditanya Kongres Pemuda Indonesia 2 berlangsung pada tanggal berapa? Yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke, kita lanjutkan 58. Bentuk usaha mengolah tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman dinamakan apa? Mengolah tanah dan menanami. Pertanian, peternakan, perikanan, atau pertambangan? Mengolah tanah. Apa ya? Yang mana? Pertanian butuh tanah nggak? Betul lah. Tuh, diolah nggak tanahnya? Iya. Iya. Kalau peternakan, tanahnya diolah atau tidak? Enggak. Enggak. Jadi peternakan ini kan. Kalau perikanan, berarti kan di sekitar air ya, itu bukan tanah. Kalau pertambangan ini mengambil hasil, mengambil mineral yang terdapat pada di bawah tanah. Jadi sumber daya alam yang ada di dalam tanah tersebut. Kita lanjut 59. Berikut yang termasuk hasil perkebunan. Mana yang termasuk hasil perkebunan? Ada kopra, padi, jagung, dan kedelai. Di antara keempat pilihan ini yang termasuk hasil perkebunan. Hasil perkebunan adalah pilihan yang A. Untuk yang lain ini merupakan hasil pertanian. Yang di sawah, bukan di kebun. Lanjut nomor 60. Usaha ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari perut bumi. Nah, yang mana? Pertambangan. Kita lanjut. 61. Berikut ini yang termasuk industri kecil. Adalah mana yang termasuk industri kecil? Kalau kecil berarti kan skalanya kecil juga.
yang mengerjakan atau penggarapnya itu sedikit. Di sini ada industri mobil, industri tekstil, perajin mebel, dan industri baja. Di antara keempat usaha tersebut, yang hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja yang mana? Yang mebel. Yang mebel. Jadi 61 jawabnya yang C. Kita lanjut ya. 62. Hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan disebut apa? Kita yang apa? Yang mana? Yang menjual dan membeli. Oh. berapa? Perdagangan. Jadi usaha. Kegiatan menjual dan membeli barang disebut sebagai perdagangan. 63. Pernyataan berikut yang sesuai dengan pengertian usaha pertambangan. Tambang. Kita cross-check satu-satu ya. Yang A. Usaha memelihara, pembudidayaan, dan penangkapan ikan. Benar atau salah? Yang A ini bukan pertambangan. Kita lanjut yang B. Usaha mengambil mineral yang ada di dalam bumi untuk kesejahteraan manusia. Ini benar ya. Usaha pengelolaan bahan mentah barang setengah jadi atau barang jadi menggunakan sarana dan peralatan. Ini namanya produksi barang atau industri. Sedangkan yang D, suatu perbuatan, keinginan atau usaha yang dilakukan dengan baik sehingga berguna bagi orang lain. Ini tidak berhubungan dengan pertambangan. Jadi untuk nomor 63 pilihan yang tepat adalah yang C. Itu. Sekarang kita lanjut 63, maaf. Sekarang 64. Ya. Bentuk usaha ekonomi yang memberikan pelayanan baik tenaga, pikiran maupun keahlian. Kegiatan apakah itu? Memberikan pelayanan tenaga. Berarti dia bergerak dalam bidang jasa. Ingat, untuk jasa tidak melibatkan barang, dia hanya melibatkan tenaga, pikiran atau keahlian saja. Oke, sekarang kita lanjutkan. 65. Industri kecil menggunakan tenaga kerja. Yang kecil. Kecil. Oh, sekarang 6. Keadaan udara di daerah dataran tinggi. Biasanya lebih Dingin. minta Cuci dan dingin. Kalau dataran rendah. Panas. Hangat. Sangat. Kalau di Malang ini masuk daerah mana? Dataran tinggi. Dataran tinggi. Berarti udaranya Cuci dan dingin. Lanjut 67. Sebagian besar kegiatan ekonomi penduduk desa di desa biasanya bertindak sebagai pekerjaannya orang-orang desa. Papua. Oh, kok Papua? Penduduk desa. Ini nih yang nomor 67. Oh. Bagian besar kegiatan Pertanian. ekonomi penduduk desa adalah pertanian. Sekarang Mbak Sofi kemana, Mbak? Aku nggak tahu. Itu ada Sofi. Apa? Oh, aku pikir kamu ngilang. Oke, 68. Fauna babi rusa. Gimana kita bisa menemukan babi rusa? Ada yang tahu babi rusa? Tidak tahu. Begini nih. Ini babi rusa. Oh, oke. Di mana dia sering ditemukan?
Di hutan. Di hutan. Kena. Dia biasanya banyak, iya benar, banyak terdapat di daerah Sulawesi. Tumbuhan Sumatera. Apa itu? Lanjut, 69. Laut teritorial. Batas laut teritorial. ABCD. BFG. Nggak ada EFG, Mbak. Iya, cuman itu doang. Laut teritorial itu letaknya sejauh 12 mil. Diukur dari garis dasar ke arah laut lepas. Jaraknya 12 mil. Nah, sekarang nomor 70. Pantai. Di pantai. Kalau 71, liana dan epifit. Apa ini liana? Hutan tropis, hutan gugur, taiga, savana. Pilihannya ada 4. Di mana banyak terdapat liana. Liana itu apa, Mbak? Liana itu tumbuhan. Ini. Epifil. Apa? Epifit. Epifit itu tumbuhan yang apa ya? Contohnya kayak anggrek. Itu tumbuhan epifit. Dia menumpang. Tumbuhan liana dan epifit itu banyak Hutan ditemukan tropis. di daerah yang curah hujannya tidak teratur. Hutan gugur. Ini yang curah hujan tidak teratur karena dia bisa beradaptasi. Dia mampu beradaptasi sehingga Taiga. nggak benar yang tadi, kawasan hutan hujan tropis. Nah, terus kedua, letak Indonesia secara geografis. Nah, ini pasti tahu nih. Letaknya di mana? Di antara dua benua, yaitu D. Asia dan Australia. Oke, Asia dan Australia. Kalau samudranya, samudra apa? Hindia Pasifik. Hindia dan Pasifik. Oke. 72. Kita lanjut 73. Bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat disebut apa, Rek? Bagian permukaan bumi tidak digenangi air, bentuknya padat. Berarti dia kalau digenangi air kan namanya perairan. Dataran. Nah, Daratan. Ini digenangi air. Oke. Terus Perairan, Mbak, ada kata air. Jadi pasti ada air-airnya. 74. Berikut ini termasuk penampakan daratan. Mana yang termasuk daratan? Delta, sungai, laut, atau danau? Delta. Delta. Apa tadi delta? Nggak tahu. Di awal-awal tadi. Delta ini endapan yang terbentuk di sekitar muara sungai. Di muara sungai, jadi kayak ada pulaunya gitu di tengah-tengah. Oke, kita lanjutkan. 75. Kenampakan alam di bawah ini termasuk wilayah perairan, kecuali yang mana? Gunung. Yang bukan perairan adalah Gunung. Kemudian 76, usaha koperasi dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan. Siapa Bapak Koperasi Indonesia? Aduh, lupa namanya. Itu siapa sih? Wakil Muhammad. Yamin. Oh, bukan. Apa ya? Muhammad. Apa itu, Mbak? Lupa, Mbak. Wakilnya Pak Soekarno. Iya. Soekarno dan lupa beneran Muhammad
Oh ya Mbak lupa. Kata 77 sedikit lagi. Bahasa apa lagi, Rek? Berikut ini merupakan contoh usaha di bidang perdagangan. Adalah titik-titik. Mana itu masuk? Usaha bidang perdagangan. Ada perkebunan, tokoan, perbengkelan, pertambangan. Gitu. Kalau perbengkelan ini termasuk usaha, Pak? Jasa. Jasa. Oke, sip. Next, 78. Garis bujur disebut juga dengan garis bujur. Lintang. Lintang itu yang ke sini. Kalau bujur itu yang ke sini. Katulistiwa. Tuh, lintang ini katulistiwa. Lintang ini yang menentukan musim. Kalau di tengah-tengah namanya garis katulistiwa. Lah, kalau yang ini garis bujur. Garis bujur itu ABCD. Ekuator ini sama kayak katulistiwa ya, sama kayak lintang. Jadi garis bujur itu yang tepat adalah meridian. Aku baru tahu Mbak. Iya. Katulistiwa, ekuator itu sama. 79. Pada ketinggian antara 700 meter cocok untuk perkebunan karet. Tapi dari 700 meter cocok untuk ditanami titik-titik. Kalau ketinggian di atas 700 meter berarti kan dataran yang cukup tinggi. Kira-kira tanaman apakah yang cocok ditanam di dataran yang tinggi? Halo? Ada yang tahu? Teh. 700 meter ini dataran tinggi ya? Teh. Oke. Teh. Jadi yang lebih dari 700 meter cocok untuk ditanami teh di daerah Lawang. Itu ditanami nggak ada kebun teh. 80 pulau di Indonesia yang paling banyak jumlah penduduknya. Mana yang jumlah penduduknya paling banyak? Ada Papua, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Pulau manakah yang penduduknya paling banyak? Halo? Saudara-saudara, ada yang tahu pulau di Indonesia yang penduduknya paling banyak? Indonesia pulau dengan penduduk terbanyak. Kalimantan. Oh, Kalimantan. paling banyak bukan paling luas. Jawa. Jawa. Oke, Jawa itu punya penduduk yang paling banyak. Wah, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk materi IPS-nya untuk materi IPS yang kita bahas hari ini, sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.